Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Breakout Brothers. Film ini menceritakan tentang kisah 4 tahanan yang bekerja sama untuk merencanakan pelarian mereka. Penjara tersebut telah dipimpin oleh 2 tahanan yang kuat, yaitu pemimpin triad roller dan narapidana penjara seumur hidup. Lalu, bagaimanakah aksi pelarian mereka? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang narapidana bernama Chan Ho Ching yang harus menjalani hukuman penjara selama 3 bulan setelah tertangkap mencuri. Baginya, penjara itu bagaikan tempat wisata untuk berlibur. Dengan enjoynya, dia menjalani hukuman ini. Saat ibu dan pacarnya yang bernama Yi datang berkunjung, dia tampak senang, apalagi pacarnya tetap setia menunggu kebebasannya. Situasi berbeda dialami tahanan baru bernama Mak Kin Tin. Seakan menjadi tradisi, seorang tahanan baru harus mengalami pemukulan dan penyiksaan yang dilakukan kelompok gangster pimpinan si Codet. Karena vonis seumur hidup yang harus diterimanya, Codet akan seenaknya memperlakukan narapidana baru. Karena keributan tersebut, petugas penjara memanggil si Codet dan Mak untuk menemui kepala sipir. Sialnya, Chan yang terlibat pun ikut diseret. Perkenalkan, dia adalah kepala sipir Tang yang telah bertugas memimpin penjara ini selama 30 tahun. Si Codet mengaku melakukan pemukulan terhadap anak baru itu sebagai penyambutan sekaligus peringatan agar tidak berbuat macam-macam. Kepala Tang meminta kepada mereka untuk menjaga situasi penjara ini dengan damai. Karena dalam 3 bulan lagi, Tang akan dipromosikan naik jabatan. Dia tidak mau catatan penjara ini menjadi buruk dan berakibat promosinya gagal. Di lapang, Chan menasehati Mak agar bertahan dengan tindakan kelompok mereka. Sedikit informasi, di penjara ini terbentuk 2 kubu kelompok gangster yang berkuasa. Karena kepala Tang lebih memilih si Codet, saingannya yang bernama Lam Kok Lung alias si penggilas besar selama ini ditempatkan di sel isolasi. Hari ini dia dikeluarkan lagi dan anggotanya langsung menyambut kembali Lam. Sosoknya penuh wibawa dan disegani oleh anggota termasuk tahanan lainnya. Kepala Tang menyuruhnya untuk menjaga sikap jika dia tidak mau ditempatkan kembali di sel gelapnya. Chan memberitahu Makin, jika dia berada di pihak Lam, maka dia tidak perlu lagi mencemaskan si Codet. Hanya satu hal yang perlu dia ingat, jangan pernah membahas anak Lam yang meninggal saat masih kecil. Chan kemudian mengantar Makin untuk menemui Lam di pabrik kayu tempat mereka bekerja. Terungkap, Mak ini seorang master arsitektur aset yang bagus yang mau melakukan apapun atas perintah Lam. Yang cukup mengejutkan, Lam sudah mengetahui jika Mak ini pemilik konstruksi sayap timah yang bertanggung jawab atas kebakaran di gedung Cheonghing. Dan tiba-tiba, ini yang dilakukan oleh Lam. Belum jelas alasan apa yang mengakibatkan ketua gangster ini menyiksa Mak habis-habisan. Tak berselang lama, Chan kembali mendapat kunjungan. Tapi kali ini yang datang hanya pacarnya saja. Dia mendapat kabar buruk jika ibunya dilarikan ke rumah sakit dan dokter memvonisnya mengalami gagal ginjal akut. Karena kondisinya yang semakin memburuk, hanya satu solusi yang bisa dilakukan, yaitu melakukan transplantasi ginjal dari keluarganya langsung. Itu artinya hanya ginjal Chan yang bisa menyelamatkan emaknya. Chan kemudian meminta izin kepada kepala sipir Tang untuk mengizinkannya keluar penjara mendonorkan ginjal miliknya demi ibunya itu. Tang akan mempertimbangkan permintaannya itu sesuai dengan protokol penjara. Menurutnya, dengan mengizinkan Chan keluar penjara akan berpotensi untuk dia kabur. Di benak pikiran kepala sipir kurang ajar ini hanya promosi yang tinggal selangkah lagi. Karena itu, Chan harus menunggunya 3 bulan lagi. Kecewa dengan tanggapan kepala sipir ini yang tidak mempedulikan nyawa, ibunya Chan langsung marah. Tapi tetap saja di penjara itu kepala sipirlah yang berkuasa. Saat itu juga, Chan dihukum untuk berlari mengelilingi lapangan hingga tengah malam. Seorang sipir sempat membela Chan karena selama ini dia tidak pernah melanggar aturan. Tapi tetap saja, Tang keras kepala, malah anak buahnya ini disuruh untuk mengawasi Chan.
Setelah sekian lama berlari, kaki Chan sudah tidak kuat lagi. Disinilah Chan pertama kalinya berpikir untuk melarikan diri. Dengan konyolnya, dia mencoba menaiki kawat berduri di depan petugas penjara. Alhasil, dia langsung ditarik kembali. Beruntung, petugas ini tidak melaporkannya kepada kepala sipir. Tak menyerah, Tang sempat melihat petugas kebersihan. Rencana apa yang akan dilakukan Chan demi menyelamatkan nyawa ibunya itu? Lanjut. Belum jelas latar belakangnya, Max sempat ingin melakukan aksi bunuh diri jika saja Chan datang terlambat untuk mencegahnya. Chan kemudian memberitahu Max saat melihat petugas kebersihan itu berada di ruang administrasi penjara lalu keluar dari selokan di luar penjara. Chan membutuhkan bantuan Max karena dia seorang arsitektur yang handal. Terungkap di sini, Max dipenjara karena dijebak menerima suap dengan hukuman 5 tahun penjara. Max berusaha menuntut keadilan dengan mengajukan banding. Selama ini, Max berusaha bertahan dengan segala bentuk penyiksaan terhadap dirinya. Rekan kerja Max yang bernama Wing telah menjebaknya. Bahkan dengan wajah dinginnya, dia datang berkunjung agar Max menjalani saja hukuman ini. Tentu saja Max tidak terima. Dia bertekad orang itu akan merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan saat ini. Hanya Chan yang mengerti posisi Max sekarang. Dia memberi nasihat agar Max menjaga sikapnya terhadap dua kelompok gangster yang menguasai penjara ini. Saat Max baru saja akan mandi, si Codet dan anak buahnya kembali datang. Setelah meremas juniornya yang membuat Max nyelek kesakitan, rupanya Codet membawa pesan dari Wing agar Max menjalani hukumannya dan melupakan banding jika dia tidak ingin mati di penjara ini. Terungkap di sini, kebakaran yang terjadi di gedung industri itu telah menyebabkan barang milik Putri Lam ikut terbakar. Karena itulah dia murka kepada Max. Bentuk intimidasi dan penyiksaan kembali dialami oleh Max. Ternyata saat itu Codet mencabut salah satu kuku dari jari Max. Dan karena itulah Max berniat untuk bunuh diri. Chan lalu mengajaknya kabur dari penjara ini. Max tidak ingin mati konyol di penjara ini, sedangkan Chan harus menyelamatkan nyawa ibunya. Dengan keahliannya sebagai arsitektur, Max mulai menyelidiki sistem drainase di penjara ini. Ruang kontrol yang menjadi jalan satu-satunya untuk melalui saluran pembuangan itu selalu terkunci. Bahkan tercatat ada 120 kamera pengawas yang memantau setiap bagian penjara ini. Merasa mustahil melalui jalan bawah, Max coba menggambar jalur pelarian ini melalui ventilasi udara. Hanya satu jalan masuk yang tidak dipantau, yaitu ventilasi yang berada di bengkel kayu yang dikuasai Lam si penggilas besar. Awalnya itu dianggap sama-sama mustahil, tapi Chan teringat dengan foto anak Lam yang pernah dia lihat di ruangannya. Chan kemudian mengirim amplop kepada Lam. Saat dia membukanya, dia cukup terkejut. Di sini terungkap identitas Lam yang mendapat vonis penjara selama 30 tahun dalam kasus pembunuhan. Kisahnya berawal 20 tahun yang lalu. Meskipun sebagai ketua gangster, Lam sangat menyayangi putri kecilnya. Setelah mengajak istri dan putrinya makan malam, mereka bertiga hendak pulang. Dan tak diduga datang para penyerang yang ingin membunuh Lam. Dalam perkelahian tersebut, Lam berhasil membunuh pelakunya, tapi naas putrinya pun terkena sabetan golok. Ketika Lam berada di penjara, istrinya memberitahu jika putri mereka meninggal dunia. Istrinya menyalahkan Lam karena menurutnya Lamlah yang telah menyebabkan putri mereka terbunuh. Sejak saat itu, Lam tidak pernah bertemu lagi dengan istrinya. Pertanyaannya, mengapa Chan bisa memegang foto yang sama dengannya? Chan kemudian mengajak Lam untuk datang ke ruang komputer. Secara mengejutkan, dia melihat foto-foto putrinya yang tumbuh besar. Ini artinya apa yang dikatakan istrinya bahwa putrinya meninggal dunia adalah bohong. Terungkap bahwasannya Chan mencuri dompet milik Putri Lam secara tidak sengaja. Chan kemudian meminta pacarnya untuk menyelidiki Putri Lam itu. Dan kini, sesuai informasi yang dia dapatkan, putrinya itu telah lulus sarjana dan akan menikah di malam festival kue balok. Sebagai imbalannya, Chan membutuhkan bantuan Lam untuk mengizinkannya kabur melalui lubang ventilasi demi menyelamatkan ibunya. Lam tidak langsung merespon, jantungnya kumat karena saking rindunya kepada putrinya itu yang ternyata masih hidup. Di atas kloset, Lam, Chan, dan Max sama-sama jongkok bukan untuk melakukan kontes ngahejen. Lam akan ikut dalam pelarian bersama mereka karena dia ingin sekali menyaksikan putrinya itu menikah. Rencana pelarian dari penjara ini mulai mereka susun.
Melalui lorong ventilasi itu, mereka akan merangkak masuk ke ruang kelistrikan untuk mematikan semua saklar agar listrik dalam penjara ini padam. Dalam 10 menit, penjaga akan menutup semua jalan keluar. Karena mereka harus bergegas membuka gerbong koridor ke-7 untuk menuju ke gudang yang berada di gedung administrasi. Dari sana, mereka melanjutkan pelarian melalui saluran pembuangan. Di luar penjara, Yi akan menunggu kedatangan mereka. Rencana mereka itu akan dilakukan saat festival musim gugur. Di saat pejabat pengadilan datang, pastinya para penjaga sedang sibuk. Dalam waktu 2 minggu ini, Chan akan mempersiapkan kunci duplikat untuk membuka kedua gerbangnya. Saat itu juga, mereka coba membuka baut penutup ventilasi. Karena hanya menggunakan tangan, Chan hanya bisa membuka salah satunya. Tak kehilangan akal, Mark kemudian membuat cetakan kuncinya dari bahan plastik yang dibakar. Ide sederhana ini nyatanya berhasil membuka baut-baut tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar ada petugas yang datang. Dalam waktu yang sempit, mereka kembali memasang baut-baut tersebut. Untunglah ketika petugas masuk, mereka sudah duduk santuy seakan tidak terjadi apa-apa. Rencana mereka selanjutnya adalah membuat duplikat kunci gerbang G. Seorang petugas yang dijuluki si ayam selalu membawa kunci aslinya. Mark meminta lem putih untuk digunakan dalam rencana ini. Saat Codet kembali memberi ancaman kepada Mark, kali ini Lam dan anak buahnya datang membantu. Saat itu juga, Mark resmi menjadi anggotanya, dan karena itu Codet tidak bisa berbuat macam-macam. Seorang tahanan mengantarkan lem tersebut kepada Lam. Tak menunggu lama, Mark mencampur lem tersebut dengan bedak seperti membuat adonan slime. Saat si ayam melintas, Lam berpura-pura menabraknya, padahal Chan langsung menempelkan adonannya ke kunci gerbang G yang berada di pinggangnya. Namun sialnya, rencana mereka gagal karena ternyata Chan mengepal adonan tersebut terlalu kencang. Tak kehabisan akal, Lam kemudian mengajak mereka merubah naskahnya. Kali ini, ketika Lam pura-pura menabraknya, tiba-tiba si Mark muntah ke baju si ayam termasuk bajunya Lam. Nah, ketika masuk ke toilet, disitulah Chan kembali menjalankan aksinya, namun dengan hati-hati. Rencana mereka kali ini berhasil, kunci duplikatnya berhasil dicetak. Mark dan Chan kemudian naik merangkak di lorong ventilasi untuk melihat situasi. Dari sini, mereka melihat panel listrik yang berfungsi untuk memadamkan seluruh aliran listrik di penjara ini. Masalah muncul karena di tengah-tengah jeruji besi menghalangi jalan mereka. Alhasil, mereka berpikir lagi untuk mencari solusinya. Saat itulah kelompok Codet kembali menyerang Mark. Perkelahian para anggota kelompok gangster ini pun pecah. Codet tidak mau mengaku atas tindakan bejat anak buahnya. Para pelaku dijebloskan ke dalam sel isolasi. Tang kemudian memanggil 2 bos gangster ini ke ruangannya. Mark mengatakan kepada kepala sipir, perbuatan mereka dilatar belakangi tindakannya yang akan melakukan banding. Karena Codet tidak mau mengakui perbuatannya, Tang akan menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka, yaitu bertarung 1 lawan 1. Codet setuju, tapi Chan kurang setuju karena kondisi Mark yang terluka. Di luar dugaan, Lam akan menggantikan posisinya. Dan setelah itu, pertarungan pun dimulai. Dalam perkelahian singkat ini, keduanya saling melayangkan pukulan hingga Lam sempat terjatuh akibat bogem keras dari si Codet. Tak menyerah begitu saja, Lam kembali bangkit. Dia berhasil melakukan kuncian hingga mematahkan tangan si Codet yang akhirnya kalah. Bajingan itu dibawa ke ruangan medis, sedangkan mereka bertiga ditempatkan di sel isolasi. Chan bertekad akan menyelamatkan ibunya meskipun dia harus dihukum seumur hidup. Ketiga sahabat ini sepakat hanya Lam dan Chan yang akan kabur, sedangkan Mark menyelesaikan hukumannya. Selama di penjara, Lam berjanji tangan kanannya yang bernama Lung akan menjaganya. Meski begitu, Mark tetap membantu mereka untuk pelarian ini. Dia dapat ide untuk mengatasi jeruji tersebut. Yi mengirimkan sebuah Alkitab yang ditujukan ke tahanan lain agar petugas tidak curiga.
Ternyata dalam Alkitab tersebut diselipkan gergaji besi. Dengan jatah waktu 1 jam setiap harinya, mereka bergantian memotong jeruji besi tersebut. Di luar dugaan, kepala sipir Tang memanggil tahanan yang memberikan lem putih untuk Lam. Dia mengaku sudah tahu rencana Lam, dan karena itu pula Tang menempatkan si Codet di bengkel kayu. Ketika Chan sedang berada di lorong ventilasi, kepala Tang dan anak buahnya melakukan inspeksi. Selama mungkin, Lam berusaha menahan mereka sampai Chan turun kembali. Sialnya, Tang menyadari Chan tidak berada di sana. Tang kemudian bertanya informasi apa yang dia peroleh di tempat ini. Anehnya, si Codet mengaku Lam dan anak buahnya bekerja dengan baik di bengkel ini. Tang kemudian melakukan pencarian terhadap Chan yang ternyata ditemukan sedang ngorok. Codet mengaku sudah mengetahui rencana mereka bertiga. Tiba-tiba dia mengeluarkan kunci dapur yang dibutuhkan mereka untuk pelarian ini. Kunci itu hampir saja dia buang. Mereka tidak punya pilihan lain karena rencana ini sudah bocor. Codet yang divonis seumur hidup ingin ikut dalam pelarian ini. Meskipun dia tidak bisa dipercaya dengan waktu yang tersisa 3 hari lagi, mereka terpaksa menerima keinginan si Codet. Malam festival pun tiba. Pejabat pengadil datang merayakan acara ini dengan seluruh narapidana. Terlihat Chan sedang mengunyah permen karet. Sementara itu, Yi sudah berada di luar penjara untuk membantu pelarian pacarnya. Pelarian mereka pun dimulai. Chan, Lam, dan si Codet mulai bergerak membuka gerbang dengan kunci yang sebelumnya dibawa oleh si Codet. Sementara itu, Mark mengawasi sekitar di lapangan penjara. Entah sudah bocor atau tidak, yang jelas kepala Tang mendapat bisikan dari anak buahnya. Rupanya yang melaporkan adalah si tahanan ini. Benar saja, Tang menemukan penutup ventilasi telah terbuka. Karena ada petugas pengadil, Tang melarang anak buahnya menyalakan alarm. Sampai di ruang kelistrikan, ternyata saklar-saklar itu tidak berhasil mematikan listrik. Bahkan sampai Chan mencabut seluruh kabelnya, ternyata hanya menyalakan alarm bahaya. Menyadari ada yang tidak beres, Mark sengaja memicu keributan dengan anggota si Codet. Kerusuhan besar pun tidak terelakkan lagi. Karena waktu yang sempit, mereka bertiga kembali melanjutkan pelarian meskipun listrik tidak berhasil dipadamkan. Alhasil, ketika turun dari lorong ventilasi, kepala Tang berhasil melihat mereka di layar CCTV. Giliran Chan menggunakan permen karetnya untuk membuka gerbang. Codet yang tidak sabar malah mengancam Lam untuk menghalau petugas agar dia bisa kabur. Tentu saja, Lam tidak setuju hingga keduanya terlibat perkelahian. Beruntung, Mark datang tepat waktu memukul si Codet hingga tidak sadarkan diri. Sesampainya di gudang, mereka kesulitan untuk membuka penutup besi saluran pembuangannya. Saat itulah, Mark kembali menghalau kepala Tang dan anak buahnya agar dua sahabatnya itu bisa kabur. Sayangnya, Mark malah dipukul habis-habisan. Chan memutuskan untuk membantu Mark melawan si Tang, sedangkan Lam kabur seorang diri. Di luar penjara, tadi diduga si ayam menciduk pelarian Lam. Dengan terpaksa, Yi memukulnya agar mereka bisa kabur. Singkat cerita, perjuangan Lam tidak sia-sia. Dia sampai di acara pernikahan putrinya. Terkejut melihat suaminya, istri Lam langsung mencegatnya. Selama 20 tahun, istrinya mengatakan kepada putri Lam jika dia telah meninggal dunia. Lam hanya ingin menyaksikan putrinya itu dari jauh. Dalam sambutannya, putrinya berterima kasih kepada ibunya. Ketika Lam akan pergi, putrinya itu ternyata masih ingat dengan ayahnya. Meskipun dia meninggal saat dia masih kecil, tapi dia tidak pernah lupa dengan perjuangan ayahnya yang selalu menyayangi dan melindunginya. Saat melihat emot senyum di atas piring, putri Lam menyadari ayahnya hadir di sana. Di sisi lain, Chan, Mark, dan kepala Tang dilarikan ke rumah sakit. Saat itulah Chan mendapat kesempatan untuk mendonorkan ginjalnya kepada ibunya. Sedangkan Lam kembali menyerahkan diri kepada pihak kepolisian yang mengejarnya.
Meskipun tetap berada di penjara, ketiga sahabat ini merasakan arti sebenarnya dari sebuah kebersamaan. Di akhir film, Chan sangat senang ibunya kembali pulih meskipun dia harus menjalani hukuman tambahan. Kebahagiaan yang sama dirasakan Lam, putri dan istrinya yang datang berkunjung. Setelah kejadian tersebut, putrinya tahu kisah yang sebenarnya. Sedangkan Si Wing, pengkhianat sebenarnya yang menyebabkan Mark di penjara, nyatanya harus merasakan jeruji sel yang sama. Dia harus merasakan dampak kejahatannya di tangan Mark yang kini menjadi salah satu penguasa penjara ini. Tak cukup sampai di situ, Wing pun harus merasakan akibatnya dari Shodet yang tidak bisa mendapatkan jatah bagiannya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Breakout Brothers ini? Menurut saya, ya mendekati ke Prison Break lah ya, 7-12 lah. Bedanya di Breakout Brothers ini konfliknya kurang besar-besarin gitu, kurang dibesar-besarin. Jadi kayak kan kalau Prison Break kalau ingin keluar ada aja kendalanya gitu, gagal lagi, coba lagi gitu kan. Tapi ini seru sih, recommended banget buat kalian yang ingin nonton secara fullnya. Wah wajib sih ini. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.